Selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan partikel ya. Dalam sistem partikel, benda itu dianggap sebagai suatu titik. Suatu titik artinya benda itu tidak mempunyai volume, tetapi punya massa. Nah, ini diperhatikan. Di dalam dunia kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari, konsep partikel itu tidak ada contohnya atau tidak pernah kita temui. Karena hampir dipastikan dalam kehidupan sehari-hari, semua benda yang mempunyai massa tetapi pasti mempunyai volume. Nah, kenapa kita menggunakan konsep partikel? Sebenarnya dalam fisika itu tujuannya untuk mempermudah kita memahami fenomena. Nah, artinya kita tidak melihat volumenya berapa. Kita tidak memperhatikan bentuk dari benda seperti apa. Kita anggap saja benda itu berupa titik ya, di mana semua masanya itu terkumpul pada titik itu. Maka lahirlah konsep yang namanya partikel. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga hanya menyebabkan gerak translasi. Nah, kita bayangkan sebuah titik itu kalau diberikan gaya, maka titik itu akan bergerak hanya satu arah saja, baik itu ke bawah, ke atas, ke kanan, ataupun ke kiri, tergantung kemana gaya tersebut menggerakkan partikel itu. Artinya si partikel ini hanya mengalami satu jenis gerak, yaitu gerak translasi atau yang biasa kita kenal dengan istilah gerak lurus ya. Nah, supaya partikel ini dalam keadaan seimbang, yaitu tidak melakukan gerak ke kanan kiri atas bawah, maka dia harus memenuhi sebuah syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 atau yang biasa kita kenal dengan hukum Newton ke-1 ya. Ini hukumnya Newton yang pertama. Artinya resultante dari gaya yang bekerja pada partikel tersebut harus berjumlah 0. Semua gaya yang bekerja resultantenya harus 0. Maka dari itu partikel dalam keadaan diam dan keseimbangan partikel tercapai. Nah, dimana kalau kita meninjau komponen-komponen gayanya ada Fx dan Fy. Sigma Fx-nya harus bernilai 0 dan sigma Fy-nya harus bernilai 0. Resultante gaya pada sumbu X dan sumbu Y harus bernilai 0. Dengan demikian, syarat keseimbangan partikel tercapai.